Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkenalkan, ya sudah di-record, terima kasih Pak Dede. Baik, kami perkenalkan dulu nih ada Ibu Nilam Kemuning, Widya Iswara dari Balai Diklat KKP Bogor, akan menjadi, karena beliau sebagai koordinator pelatihan juga, akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan apa saja yang menjadi tugas mentor, dan juga termasuk juga dengan coach. Kami persilahkan pada Bu Nilam, silakan. Oke. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Dita sudah dipandu. Bapak Ibu mohon izin, apakah Bapak dan Ibu bisa jelas mendengarkan suara saya? Tes, Ya, jelas, cek sound, jelas. Bapak Ibu. Jelas, Oh, tapi jelas. agak ada gaungnya, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa ya Pak ya, gaung sedikit, Ya. tapi suara saya bisa jelas terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah Ya, jelas. Oke, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya maka kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, Bapak bertemu dengan kami dari tim panitia Diklat Penunjangan, dan senang sekali saya bisa bertatap muka walaupun dibatasi dengan layar maya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu luangnya untuk berkenan hadir di dalam pemaparan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Sesuai dengan jadwal yang coba kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, yang sudah kami sampaikan di grup, dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan informasi dari grup Latbang ataupun dari peserta diklatnya. Pada siang hari ini agenda kita adalah penjelasan terkait dengan tugas coach dan mentor berhubungan dengan pelaksanaan Diklat Penunjangan Angkatan 6 ini. Pertama-tama, mungkin izin Bapak dan Ibu, kami memperkenalkan diri. Kebetulan saya Nilam Kemuning, bertugas sebagai koordinator pelatihan pada Diklat Penunjangan kali ini. Di sini kami tim Bogor mendapatkan amanah dari Pusdiklat untuk menyelenggarakan Diklat Penunjangan Angkatan 6 pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak dan Ibu, izin memperkenalkan diri. Di sini tim Balai Diklat Bogor ada beberapa orang yang akan membantu penyelenggaraan diklat. Di sini ada tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah bertemu dengan Ibu Dita. Ibu Dita ini adalah Widya Iswara di Balai Diklat Bogor. Dan kebetulan pada Diklat Penunjangan ini bertugas sebagai fasilitator sekaligus coach di Diklat Penunjangan ini. Kemudian di penyelenggara ada Mbak Neni. Ibu Neni mungkin bisa say hello dulu dengan para mentor. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Neni dari Balai Diklat Bogor. Nanti Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan mungkin ada teman-teman di Balai Diklat Bogor, ada Ibu Farah, mungkin bisa menyapa dulu sebentar. Kami di Balai Diklat Bogor ini sering terkendala sinyal gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa terhubung dengan baik. Oke, baik Bapak dan Ibu sudah melihat ya. Oke, kami perkenalkan selanjutnya di sini ada Ibu Suci. Silakan memperkenalkan diri Ibu Suci. Say hello. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Suci dari Balai Diklat KB Bogor. Terima kasih. Iya. PKB murid. Iya. Untuk screenshot itu enggak jadi
Ibu Uun, kami persilakan. Kalau boleh Oke, mungkin kami lanjutkan. Ada Bapak Dede juga di sini. Silakan Bapak Dede menyapa para mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mentor. Bersama saya nanti di kelompok 3. Terima kasih. Ya. mudahnya. Bapak Ibu mentor, tadi dari Bogor ada beberapa yang coba kami perkenalkan. Di sini masih ada beberapa lagi. Titip salam dari Ibu Kabalai Diklat Bogor. Ibu sedang berhalangan hadir karena kebetulan jadwalnya berbarengan dengan TOT tim pendamping keluarga. Mohon maaf atas ketidakhadirannya, tapi beliau menyampaikan salam kepada Bapak dan Ibu semua. Oke, di sini kami dari tim Bogor itu ada beberapa orang lagi ya. Di sini ada Ibu Hikmah, kemudian ada Bapak Saiful, Bapak Mansur, teman-teman yang lain. Kami di sini bertugas untuk membantu Bapak dan Ibu dan seluruh peserta terkait dengan penyelenggaraan diklat penjenjangan di angkatan 6 ini. Nah, nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti setelah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kami harapkan dengan Bapak dan Ibu bisa melihat atau bertatap maya di layar terkait dengan tim kami di Bogor gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan jika ada yang perlu dibantu atau mungkin ada informasi yang perlu kami sampaikan, silakan nanti menghubungi tim kami yaitu tim Bogor ini. Oke, baik, dan Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Sesi ini adalah sesi terkait dengan penjelasan apa sih yang harus dilakukan dari mentor maupun coach terkait dengan pelaksanaan diklat penjenjangan ini. Mungkin saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oh ya, oke. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Pertama kami ada Ibu mentor terkait dengan kehadirannya untuk membantu kami untuk membantu peserta pada pelaksanaan diklat penjenjangan angkatan 6 ini. Nah, pelaksanaan diklat penjenjangan ini merupakan dengan kami untuk pelaksanaan diklat ini akan dilaksanakan dimulai pada tanggal 10 Maret ya, tahun 2022. Kemarin sudah kita mulai, sudah beberapa pekan. Kemudian kegiatan diklat ini akan berakhir pada tanggal 11 Mei tahun 2022. Nggak ada suara. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan kendala teknis sedikit. Bapak Ibu, untuk menyambut Bapak dan Ibu, saya punya 2 buah pantun gitu ya, untuk menghormati Bapak dan Ibu dan kehadiran Bapak Ibu pada diklat penjenjangan ini. Oke, asinan Bogor ya hui rasanya, dinikmati bersama orang-orang tercinta, PKB BKKBN tiada duanya, selalu penuh semangat dan tampil ceria. Pak Nilam, oke. Satu lagi Bapak Ibu ya. Jalan-jalan di kota Bogor yang indah, membawa payung janganlah lupa, menghadapi tantangan diklat janganlah menyerah, agar menjadi PKB profesional, idola keluarga Indonesia. Mungkin ada yang mau menjawab pantun saya, silakan Bapak Ibu. Kita santai saja Bapak Ibu ya. Ini hanya sesi diskusi terkait dengan, mungkin kami hanya mengingatkan Bapak Ibu terkait peran Bapak Ibu pada diklat penjenjangan ini seperti apa.
Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab pantun dari saya, silakan. Cukup? Ayo Bapak Ibu, ada yang berani atau tidak? Ini tantangan nih Bapak Ibu. Oke, ada? Silakan Bapak Ibu, jika berkenan untuk menjawab pantun saya atau mungkin ada apa gitu ya, kata-kata yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang tersembunyi, jangan dipendam di dalam hati Bapak dan Ibu. Silakan disampaikan. Ada? Oke, cukup ya. Mungkin nanti setelah beberapa slide mungkin ya Bapak Ibu ya, terbersit ide mungkin. Oke, Bapak dan Ibu, karena ini adalah diklat penjenjangan PKB gitu ya, biasanya kami selalu memulai diklat itu dengan saling memberikan semangat gitu ya antara tim fasilitator dan peserta gitu, agar sesama peserta, kemudian sesama peserta diklat, antara fasilitator dan peserta diklat menjadi lebih dekat dan lebih bersemangat gitu ya. Fasilitator bisa memberikan semangat kepada peserta, peserta juga dapat menularkan semangatnya kepada fasilitator gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin juga memberikan semangat ini tidak hanya ada di peserta dan fasilitator, tapi semangat ini juga kami ingin menularkan kepada Bapak dan Ibu mentor. Ini ada mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya, sangat memahami. Kita bisa memulai salam PKB gitu ya, karena ini biar aura-aura diklat PKB-nya itu bisa Bapak dan Ibu rasakan gitu ya. Oke, Bapak Ibu boleh ya perkenannya untuk memberikan salam PKB biar kita sama-sama bersemangat gitu untuk memulai hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Nah, karena semangat itu bisa ditularkan Bapak Ibu. Kalau kita semangat, orang-orang sekitar kita juga ikut semangat. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, boleh ya? Oke. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Wayan sudah kenal berdua ya. Halo Bapak, terima kasih. Oke, untuk penjelasan mentor pada kesempatan kali ini, berikut ini adalah outline-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ini ya, apa namanya, tidak slideshow, karena kalau slideshow biasanya suka ada kendala. Tapi Bapak dan Ibu bisa melihat ya, tampilan layarnya seperti apa. Oke, pada penjelasan sesi penjelasan kepada mentor ini, apa sih yang akan kita bahas Bapak dan Ibu ya? Nanti kita bisa bahas dan saling berdiskusi gitu ya. Yang pertama, kami akan coba untuk menyampaikan sedikit overview tentang pelatihan terkait pelatihan diklat penjenjangan ini. Seperti apa sih sebenarnya pelatihan ini, tujuannya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk agenda berikutnya, kami akan coba untuk mengingatkan kembali tentang sosok mentor dan coach. Sebenarnya siapa sih yang berhak gitu ya, yang boleh atau yang diizinkan untuk menjadi mentor ataupun yang berhak untuk menjadi coach, dan sebenarnya tugasnya dari Bapak dan Ibu mentor dan coach ini apa sih pada diklat penjenjangan ini gitu ya. Nah, kemudian untuk agenda ketiga, kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan tata cara penyusunan laporan rancangannya, dan kemudian terkait dengan laporan tugas akhirnya seperti apa yang harus dilaksanakan oleh peserta. Nah, kemudian setelah kita melihat atau berdiskusi terkait dengan tata cara penyusunan laporan, baik rancangan maupun laporan tugas akhir, di sini kami akan coba untuk mengingatkan kembali terkait dengan instrumennya. Seperti apa sih yang dinilai dari para peserta itu terkait rancangan maupun laporan akhirnya, apa sih yang dinilai gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan seperti apa sih mekanisme pelaksanaannya gitu ya, baik seminar rancangan maupun seminar laporan atau seminar akhir. Oke, baik, kita akan mulai agenda pertama terkait dengan sebenarnya pelatihan diklat penjenjangan ini seperti apa sih tujuannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan, diklat penjenjangan ini memiliki tujuan. Pertama, tujuannya adalah secara umum meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta diklat dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan penyuluh KB untuk kategori keahlian. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah pertama, kita harapkan peserta seluruh
peserta diklat mampu untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan dan strategi program Bangga Kencana. Kemudian peserta juga mampu menjelaskan terkait manajemen pengelolaan penyuluh KB. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengembangan advokasi Bangga Kencana. Yang keempat, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait dengan program Bangga Kencana. Yang kelima, mampu melakukan analis data dan informasi program Bangga Kencana. Yang keenam, melakukan pengembangan media KIE. Kemudian peserta mampu menyelenggarakan pelayanan KB, mampu mengembangkan POKTAN, mampu mengimplementasikan program kependudukan, kemudian mampu menunjukkan sikap integritas dalam bekerja, kemudian mampu menunjukkan sikap kerjasama lintas program dan lintas sektor, kemudian mampu melakukan komunikasi persuasif, mampu menunjukkan kinerja berorientasi pada hasil, kemudian mampu melakukan pelayanan publik dengan prima, kemudian mampu mengembangkan diri dan mampu mengembangkan orang lain juga. Yang ke-16 adalah mampu mengelola perubahan dengan tepat, mampu mengambil keputusan secara tepat, menunjukkan sikap perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu melakukan penulisan karya tulis ilmiah di bidang Bangga Kencana. Nah, terkait dengan peserta, sebenarnya pada diklat ini pesertanya siapa sih gitu ya? Pesertanya adalah PKB dengan jenjang jabatan minimal adalah PKB mahir. Latar belakangnya adalah S1 dengan rumpun pendidikan ini sudah ada syaratnya Bapak Ibu ya. Untuk pangkat golongannya adalah minimal 3A, usia maksimal 53 tahun pada tahun ini. Kemudian kategori hasil uji kompetensinya adalah di atas standar. Oke, baik, ini adalah kurikulumnya tadi ya. Kurikulumnya disusun berdasarkan tujuan khusus yang sudah ditetapkan tadi gitu ya. Ini adalah materi-materinya seperti apa. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahapan kegiatan. Nah, untuk diklat penjenjangan ini ada beberapa tahapan. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah mendampingi peserta latsar atau mungkin pernah juga mendampingi peserta diklat penjenjangan sebelumnya gitu ya. Di sini kami mengingatkan terkait dengan tahapan kegiatannya pada diklat ini adalah tahapan pertama, peserta diminta untuk mempelajari atau belajar secara mandiri dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah tersedia di LMS Pusdiklat, gitu ya. Mereka masuk ke dalam sebuah aplikasi LMS Pusdiklat, kemudian di sana tahapan mereka diharapkan untuk mampu belajar mandiri. Sudah disediakan terkait dengan modulnya, kemudian bahan PPT-nya, kemudian video-videonya, serta apa gitu ya, seluruh sumber belajar sudah tersedia di dalam LMS Pusdiklat. Oke, selamat datang kepada Ibu Kabalai. Telah hadir bersama kita di sini ada Ibu Handayani. Kami persilakan mungkin menyapa sedikit kepada mentor yang telah hadir. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Mbak Nilam. Ade. Ya, terima kasih Mbak Nilam. Apakah suara saya terdengar? Bagus, Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu mentor yang akan nanti mendampingi teman-teman PKB dalam kegiatan OJT yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nilam. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa memfasilitasi teman-teman di lapangan ketika nanti mereka kembali ke tempat kerja untuk melaksanakan OJT di lapangan. Tadi disampaikan oleh Mbak Nilam apa-apa saja yang harus dicapai oleh teman-teman diklat ini setelah mereka mendapatkan materi selama kurang lebih 3 minggu di Balai Diklat, lalu nanti dilaksanakan kegiatan OJT, kembali ke lapangan didampingi oleh Bapak Ibu mentor, dan nanti mereka akan kembali lagi ke kelas pada bulan April ya, April atau Mei ya Mbak Nilam ya. Kami berharap Bapak Ibu bisa menindaklanjuti atau mendampingi teman-teman, memfasilitasi mereka dalam menyelesaikan tugas akhirnya di lapangan. Mungkin itu Mbak Nilam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini dari 17 provinsi ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dan hadir pada pertemuan penjelasan pada mentor siang hari ini. Terima kasih Mbak Nilam. Oke, baik, terima kasih Ibu Kabalai Diklat Bogor atas sambutannya.
Terima kasih telah berkenan untuk hadir dan menyapa para Bapak dan Ibu mentor. Nggak mau. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan penjelasan pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pada mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengar gitu ya, sudah memahami juga gitu ya terkait kandidat penjenjangan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk di kelas penjenjangan ke-6 ini ya, angkatan ke-6 ini dan beberapa angkatan sebelumnya dari Pusdiklat sudah memulai sistem pelatihan yang menggunakan blended learning gitu ya. Jadi di sini tidak hanya peserta diklat tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi juga menggabungkan antara pembelajaran di kelas, kemudian dikaitkan juga dengan tupoksi mereka di bidang pekerjaan masing-masing, sesuai dengan wilayah binaannya seperti apa, kemudian mereka akan masuk ke dalam kelas lagi gitu ya. Jadi untuk sistem pembelajarannya sendiri, seluruh peserta terdapat gabungan gitu Bapak Ibu ya. Untuk kesempatan pertamanya mereka masuk ke dalam kelas virtual. Nah, kemudian setelah mereka menyusun rancangan OJT-nya, mereka akan kami kembalikan ke tempat wilayah di mana mereka bertugas gitu ya untuk melaksanakan rancangannya seperti apa dan masuk ke dalam tahapan OJT. Di sana mereka mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah disusun, kemudian mereka akan kami panggil kembali untuk melaporkan atau menyeminarkan hasil implementasi di lapangan seperti apa. Nah, mungkin saya akan coba jelaskan secara lebih rinci Bapak Ibu ya. Untuk pembelajaran di kelas, kita akan mengawalinya dengan pembelajaran mandiri. Mereka kami sediakan bahan-bahan sumber belajar, baik modul maupun PPT maupun video gitu ya. Di sana mereka diminta untuk mendownload, terus mempelajari secara cermat gitu ya, tanpa dibantu oleh fasilitator. Jadi mereka membaca sendiri gitu untuk bahan-bahan yang tersedia. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan bekal terkait dengan substansi apa yang sudah kami siapkan untuk seluruh mata pelatihan, kemudian mereka masuk ke dalam tahapan pembelajaran sinkronus gitu ya, kita sebut sinkronus, di mana peserta bertemu dengan tim fasilitator secara maya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Di sini mereka kita ajak untuk berdiskusi, untuk memperdalam substansi materi gitu ya, atau untuk saling bertukar pengalaman dengan tim fasilitator terkait dengan mata pelatihan yang terkait gitu ya, yang sesuai dengan jadwal seperti apa. Nah, karena mereka sudah dibekali dengan pembelajaran mandiri, maka untuk kelas klasikalnya ini, klasikal secara maya, sifatnya hanya pendalaman saja, memperdalam, memperluas, mendekatkan pengalaman dengan teorinya seperti apa gitu ya, dengan sesinya seperti itu. Nah, setelah mereka melakukan tatap maya, berdiskusi dengan tim fasilitator gitu ya untuk memperdalam substansi materi, kemudian mereka masuk ke dalam sesi live chat. Jadi sesi live chat ini adalah sesi seperti kita melakukan WA Bapak dan Ibu ya, hanya terintegrasi di dalam program LMS Pusdiklat. Di sana juga mereka diberikan kesempatan kembali apabila ada substansi materi yang mungkin ingin mereka tanyakan kembali, ingin mereka perdalam gitu ya, mereka silakan dikuatkan di sesi live chat ini. Ya, mungkin ada beberapa peserta yang merasa lebih nyaman kalau menulis gitu ya, mungkin belum terlalu nyaman jika harus berbicara. Nah, pada saat sesi live chat ini kami mengakomodir hal tersebut sehingga teman-teman peserta bisa
berdiskusi dengan menggunakan narasi gitu ya di dalam program, sama seperti sistemnya kayak chat di WA gitu ya, cuman ini hanya masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian setelah mereka melalui live chat, mereka juga diminta untuk melakukan presensi, terus ada review materi juga gitu ya, untuk materi yang hari ini dipelajari, besoknya mereka diminta secara bergantian untuk menyampaikan hasil reviewnya gitu, hasil pemahamannya sejauh mana secara bergantian di dalam kelas. Nah, kemudian mereka juga kami minta untuk melakukan kuis evaluasi per mata pelatihan. Jadi apa yang sudah mereka pelajari di secara mandiri, ditambah apa yang mereka pelajari di tatap muka, dan diperdalam melalui live chat, mereka kita lakukan evaluasi seperti apa pemahaman mereka terkait materi tersebut. Nah, setelah seluruh materi dilalui, gitu ya, seluruh mata pelatihan mereka berhasil lalui dengan baik, maka masuk ke dalam tahapan akhir di kelas, gitu ya, ini untuk kelas yang pertama, on kelas yang pertama. Nah, pada tahapan akhir ini mereka kita fasilitasi untuk menyusun rancangan kegiatan yang harus mereka lakukan pada saat OJT nanti, pada saat off kelas nanti, pada saat mereka kami kembalikan di tempat bidang pekerjaannya gitu ya. Jadi sebelum mereka kita kembalikan, mereka juga kita bekali dulu yang berkaitan dengan program Bangga Kencana, baik program kependudukan, pembangunan keluarga maupun KB. Mereka diminta untuk menganalisis situasi, kira-kira mereka menemukan ada kesenjangan apa atau ada masalah apa, kemudian mereka diminta untuk menyusun kegiatan. Nah, kegiatan itu yang nanti akan mereka seminarkan, seminar di dalam kelas. Nah, pada tahapan ini Bapak dan Ibu, ini peran Bapak dan Ibu akan sangat menentukan gitu ya, di mana para peserta akan bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi, untuk mencari seperti mengklarifikasi ataupun mungkin saling berdiskusi gitu ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi di bidang tugasnya atau wilayah binaannya. Nah, kira-kira ada masalah apa sih yang ditemukan oleh peserta, kemudian dikonsultasikan dengan Bapak dan Ibu mentor yang hadir pada hari ini, gitu ya, didiskusikan kira-kira sebenarnya masalah apa sih yang paling krusial yang terjadi di wilayah kerja dan wilayah binaan para peserta, gitu ya, yang kira-kira bisa diselang waktu selama 14 hari. Gitu ya, mungkin pada sesi ini saya ingin coba mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu gitu ya, pada saat nanti peserta berdiskusi dengan Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung ataupun melalui virtual gitu ya, dengan penggunaan teknologi yang tersedia. Mungkin perlu kami ingatkan kembali bahwa waktu peserta untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatannya hanya selama 14 hari. Gitu ya, jadi mohon Bapak dan Ibu membantu untuk memberikan pertimbangan kepada peserta dengan jangka waktu 14 hari. Kira-kira kegiatan apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan oleh dengan Bapak dan Ibu, kemudian mereka akan masuk ke dalam seminar rancangan. Nah, pada sesi Mohon maaf Bapak Ibu, ini Bu Nilam kembali bergabung ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya sekaligus nanti terakhir aja kali ya Bu Nilam ya. Bapak Ibu boleh disimpan dulu pertanyaannya. Sudah bisa Mbak Nilam? Suaranya kayaknya saya belum. Sudah ya? Oke, silakan. Kalau ada mungkin yang terputus kembali nanti bisa dipertanyaan Ibu, nanti kami minta untuk membantu peserta dalam merumuskan gitu ya, kira-kira masalah apa sih yang ditemukan di lapangan gitu ya, yang terkait dengan program Bangga Kencana, kemudian kira-kira 14 hari kerja
gitu ya. Jadi hanya ada waktu 14 hari bagi peserta untuk mengimplementasikan butir-butir kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat OJT. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya tadi. Nah, pada tahapan ini nanti kami mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu mentor untuk membantu berdiskusi dengan peserta. Kira-kira peserta memiliki ide apa, memiliki data apa, kami mohon bantuannya untuk membantu peserta untuk merumuskan kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi dan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan peserta selama 14 hari itu. Nah, hasil diskusinya dengan Bapak dan Ibu mentor, mereka membawanya ke dalam kelas dan mereka bertugas untuk melakukan atau menyeminarkan rancangannya tersebut. Nah, di dalam seminar tersebut, nanti Bapak dan Ibu mentor akan kami undang secara virtual, kami akan berikan link Zoom-nya. Nanti di sana kami mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait dengan isu yang tadi diangkat, gitu ya. Kira-kira Ibu selalu memberikan poin-poin penguatan di sana, gitu. Mungkin ada data, mungkin ada fakta di lapangan atau bagaimana, gitu ya. Silakan disampaikan. Nah, terdengar? Nah ya, terdengar. Oke, baik Bapak Ibu, nanti mohon diberi tahuan kepada kami jika sinyalnya kurang baik ya dan informasinya kurang jelas. Oke, setelah mereka melakukan seminar, di dalam seminar itu akan kami hadirkan seorang evaluator ataupun penguji sebanyak 2 orang. Jadi di situ akan hadir gitu ya tim penguji bisa terdiri atas PKB utama, bisa juga dari tim Pusdiklat ya, dari Widya Iswara Utama ataupun dari tim Pusdiklat gitu ya. Nah, di sana para peserta pertama diminta untuk mempresentasikan hasil rancangannya, dan para tim evaluator atau penguji ini bertugas untuk mempertanyakan kembali gitu ya, mungkin ada informasi yang perlu diklarifikasi oleh peserta, atau mungkin ada informasi yang kurang jelas, atau mungkin isu itu yang diangkat, mengapa kegiatan itu yang dipilih gitu ya. Nanti tim penguji akan menanyakan ulang kepada peserta. Nah, setelah peserta berusaha untuk melakukan klarifikasi, memberikan jawaban gitu ya sesuai dengan apa yang ada di benak peserta dan sudah merupakan hasil diskusi dengan mentor dan coach-nya, maka mereka diminta untuk melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan pendapat dari tim penguji. Nah, berdasarkan hasil perbaikan tersebut, maka rancangan inilah yang akan mereka bawa ke dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan OJT. Nah, jadi tahapan OJT ini adalah tahapan di mana mereka diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya dengan diskusi tentu saja ya dengan para mentor dan para coach. Diskusi. Nah, kemudian mereka membawa, jadi pada saat OJT itu mereka sudah memiliki draft kegiatan-kegiatan atau list kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Itu seperti apa. Selama 14 hari. Hari pertama mereka akan melakukan apa, hari kedua seperti apa. Gitu. Jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk membantu memfasilitasi peserta dalam hal kaitannya penerapan implementasi kegiatan yang sudah mereka rencanakan gitu ya. Nah, setelah mereka melakukan implementasi di bidang wilayah binaannya gitu ya, di wilayah sesuai dengan tupoksinya mereka masing-masing, mereka akan kami panggil kembali ke dalam kelas gitu ya. Jadi ada sesi terakhir, kelas yang terakhir adalah sesi di mana mereka kami minta untuk melaporkan hasil implementasi kegiatan-kegiatan yang sudah mereka rencanakan, mereka terapkan di dalam bidang tugasnya mereka. Nah, kemudian kita panggil untuk melaporkan. Kira-kira
seperti apa sih bentuk implementasinya gitu ya, sejauh mana sih bentuk implementasinya gitu ya. Adakah misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, atau mungkin adakah kegiatan yang waktunya mungkin ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan gitu ya, atau mungkin yang tadinya hanya 2 tahapan tapi ternyata harus setelah mereka turun ke lapangan butuh tahapan berikutnya gitu ya. Nanti kami coba untuk mereka untuk mempresentasikan hasil laporannya seperti apa gitu ya. Nah, sama seperti pada saat seminar rancangan, di sini akan hadir penguji atau tim evaluator yang sama dengan pada saat mereka mempresentasikan rancangannya gitu ya. Jadi nanti tim evaluator memiliki catatan-catatan, mungkin yang catatan tentang perbaikan atau penguatan yang mungkin mereka harus perdalam atau mungkin mereka harus perhatikan gitu ya. Nanti akan dilihat kembali seperti apa sih bentuk implementasinya gitu. Jadi tim evaluator atau penguji ini sudah memahami dari awal rancangannya mereka seperti apa, dan mereka akan melihat sebenarnya progres kemajuan dari peserta ini seperti apa pada saat implementasinya seperti apa. Nah, setelah mereka melaporkan hasil implementasinya gitu ya, sudah mempresentasikannya juga, jadi mereka diminta untuk menyiapkan bahan PPT-nya, kemudian mereka juga diminta untuk menyiapkan dokumentasi secara detailnya gitu ya. Di situ ada uraian-uraian kegiatannya, mungkin ada bukti fisiknya juga kami minta gitu ya, dan konsultasi dengan Bapak Ibu mentor juga kami minta mereka untuk melampirkan gitu ya. Kemudian setelah diseminarkan, mereka harus memperbaiki. Mungkin ada masukan atau apa yang perlu ditambahkan kembali berdasarkan hasil masukan pada saat seminar, gitu ya. Tapi mungkin ada juga peserta yang mungkin sudah sangat baik, jadi perbaikannya tidak terlalu banyak atau bagaimana ya. Nanti tergantung dari hasil dari seminar itu sendiri. Nah, setelah mereka kembali lagi dan melakukan seminar untuk melaporkan hasilnya, maka seluruh proses diklat dari awal tadi ya, penilaian terhadap aktivitas mereka pada saat tatap maya, kemudian pada saat live chat, kemudian pada saat hasil evaluasi ketika mereka melakukan mengerjakan penugasan mandiri, kemudian mereka melakukan kuis gitu ya, itu akan kami formulasikan sehingga akan keluar hasil evaluasi dari peserta. Nah, untuk hasil peserta ini akan kami lihat gitu ya, jika memang nilainya sudah minimal 7, maka dia akan lulus gitu ya, akan mendapatkan sertifikat. Tapi jika nilainya ternyata belum mencapai nilai 70 tersebut, maka peserta itu tidak lulus dengan predikat tidak lulus, tapi hanya kami berikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan saja. Seperti itu untuk tahapan kegiatannya. Nah, ini adalah jadwal kegiatannya. Nanti mungkin tadi sedikit gambaran saja untuk yang warna ini ya, untuk warna-warna abu-abu ini adalah penjelasan kelas secara bersama-sama. Kemudian di hijau ini adalah jadwal pelatihan yang mereka telah lalui gitu ya. Di sini di setiap hari kita berikan kesempatan juga untuk pembelajaran secara virtual tadi untuk pagi harinya, tadi yang saya sampaikan. Kemudian setelah isoma, kami berikan kesempatan mereka untuk melakukan pendalaman melalui live chat. Nah, setelah itu ada jadwal mereka belajar secara mandiri gitu ya. Mungkin ada mereka harus menyiapkan atau membaca kembali materi-materi yang harus mereka lalui untuk esok harinya gitu ya, atau mungkin mereka mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas mandiri gitu ya. Ini ada di sini semua. Nah, kemudian sama ini jadwalnya tadi ya. Ini kita ada di posisi sini Bapak Ibu, pertemuan mentor. Nah, ini ada beberapa tahapan kembali, ada tahapan klasikal yang masih mereka harus lalui gitu ya. Pada pelaksanaan diklat penjenjangan sebelumnya, memang untuk penjelasan tugas akhir maupun pertemuan mentor biasanya dilalui setelah mereka menyelesaikan kelasnya dulu, baru ada penjelasan tugas akhir maupun pertemuan dengan mentor. Tapi berdasarkan hasil evaluasi gitu ya, ternyata para peserta diklat membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membuat sebuah rancangan yang lebih baik gitu ya, untuk menyiapkan diri juga karena mereka harus berdiskusi dengan Bapak dan Ibu mentor dan Bapak Ibu coach gitu untuk melakukan kegiatan ini di awal gitu. Jadi
pada awal-awal ini mereka memahami atau mendapatkan materi, mereka sambil menulis atau membuat draft gitu ya. Mungkin ada ide-ide yang muncul setelah mereka melakukan kelas. Oh, ternyata program Bangga Kencana ini terkait dengan kependudukannya seperti ini, kependudukan seperti ini gitu ya. Dan mereka juga masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya dengan tim fasilitator, kemudian juga mempunyai waktu yang cukup luas kepada Bapak dan Ibu mentor untuk berdiskusi gitu ya. Jadi tidak terburu-buru gitu ya, karena mungkin kami juga memahami, mungkin Bapak dan Ibu mentor juga memiliki agenda yang lain gitu ya, yang mungkin gitu buat Bapak dan Ibu untuk berembuk gitu ya bersama peserta. Nah, kemudian nanti tadi yang saya sampaikan tadi, materi kelas berakhir pada tanggal 31 Maret. Di sini materi yang terakhir ada penulisan karya tulis. Nah, setelah karya tulis ini ya, mereka hanya diberikan waktu Bapak dan Ibu selama 3 hari. Tapi untuk memberikan kesempatan kepada tim evaluator untuk mempelajari rancangan yang akan diseminarkan, maka peserta harus mengumpulkan tugas di tanggal 5 April ini, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kami mohon bantuannya, batas akhir pengumpulan. Jadi silakan Bapak dan Ibu sudah mulai mengingatkan pesertanya kembali, dan mungkin peserta juga nanti akan sedikit berdiskusi ya dengan Bapak dan Ibu yang mohon bantuannya untuk membantu peserta mungkin menemukan masalah atau mencari dengan wewenangnya mereka gitu ya, memilih kegiatan yang kira-kira cocok dan akan digunakan untuk rancangan OJT-nya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, ya ini kita sampai di sini. Nah, ini saya sedikit tadi mengenalkan mentor tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin tadi saya sudah sampaikan juga, ini ada tim penguji. Tim penguji ini adalah orang yang dipilih oleh Pusdiklat gitu ya untuk memberikan evaluasi ya terkait dengan rancangan yang sudah dibuat oleh bersama-sama mentor dan coach-nya. Nah, penguji ini tadi yang sudah saya sampaikan, siapa sih kami pilih dari pejabat fungsional penyuluh KB atau Widya Suara Utama, bisa juga dari pejabat tinggi Pratama, bisa juga dari koordinator bidang Latbang atau perwakilan dari PKB provinsi. Jadi satu orang satu kelas, nanti peserta dibagi atas 4 kelas dan masing-masing kelas terdiri atas sekitar 11 orang dengan 2 orang penguji. Jadi mereka diminta untuk mempresentasikan hasil rancangannya secara bergantian di dalam kelas itu. Dan nanti ketika Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu mentori itu mendapat giliran, kami minta bantuannya Bapak dan Ibu untuk hadir dan memberikan penguatan kepada peserta. Oke, nah selain penguji, orang yang terlibat dalam diklat penyinyalan ini adalah coach. Jadi coach ini nanti bersama-sama Bapak dan Ibu mentor secara tim ya membantu peserta dalam menyiapkan rancangan aktualisasinya atau rancangan OJT yang harus mereka lakukan, kemudian mendampingi peserta juga pada saat melakukan seminar ya, baik seminar rancangan maupun seminar hasil. Gitu ya, ini maksimal 10 orang peserta, tapi karena tanggung ya jumlahnya ya, nanti di sini ada 11 orang setiap kelasnya. Nah, tugasnya adalah membangkitkan motivasi gitu ya, dan melakukan pembimbingan minimal 3 kali dengan ada bukti fisika seperti apa yang menunjukkan bahwa peserta sudah melakukan diskusi maupun pembimbingan. Nah, Bapak dan Ibu mentor yang kami hormati, di sini mungkin kami harapkan 1 orang mentor membimbing maksimal 3 orang, gitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu mentor untuk memberikan pembimbingan yang optimal gitu. Jadi kami juga tidak ingin gitu bebannya terlalu banyak gitu, misalnya dengan 5 orang atau apa gitu ya. Kami ingin secara optimal sehingga maksimal kami tentukan 3 orang saja, 1 orang mentor. Kemudian mentor itu ditetapkan oleh
ini apa namanya kepala perwakilan provinsi ya, dengan pertimbangan bahwa letaknya atau lokasinya sama. Nah, bisa juga mentor itu juga bisa terdiri dari kepala bidang atau kepala seksi OPD yang menangani bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, atau bisa juga mentor itu adalah camat atau pejabat fungsional penyuluh KB yang jabatannya satu tingkat lebih tinggi dari peserta pelatihan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah memberikan dukungan penuh kepada peserta pelatihan dengan mengimplementasikan tugas akhirnya. Gitu ya, kami jadi mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan dukungan secara moral, kemudian memberikan bantuan juga pemahaman kepada diskusi ya kepada peserta untuk memberikan gambaran mungkin terkait dengan isu-isu yang terjadi di wilayah binaannya, terus kemudian kira-kira mungkin bisa berbagi pengalaman dengan peserta gitu ya. Sebenarnya kegiatan apa sih yang kira-kira efektif gitu ya untuk menangani permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut gitu. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan bimbingan baik moral, spiritual maupun teknis kepada peserta. Oke, berikutnya tadi ya sebagai bentuk pernyataan kesanggupan Bapak dan Ibu untuk menjadi mentor, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menyertakan surat pernyataan mentor, menyatakan kesanggupan Bapak dan Ibu untuk menjadi mentor secara formal. Oke. Ini tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya, ada rincian kegiatan yang kira-kira yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya ingin mengulang saja, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dapat lebih memperjelas informasi yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, tugas pertama Bapak dan Ibu sebagai mentor dan coach, yang pertama mendampingi peserta dalam pembuatan rancangan. Tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah mereka menyelesaikan pertemuan dengan tim fasilitator untuk membahas substansi materi terkait dengan kompetensi yang harus mereka miliki atau kuasai pada tingkat penjenjangan ini. Kemudian mereka mencoba untuk memformulasi apa yang mereka pahami itu ke dalam sebuah susunan rancangan kegiatan. Gitu ya. Jadi mereka diminta untuk membuat rancangan kegiatan apa yang ingin mereka lakukan of class atau pada saat mereka kembali ke dalam bidang sebelum mereka masuk ke dalam pekerjaannya sehari-hari, mereka harus dulu membuat rancangannya. Kira-kira apa sih yang mau mereka lakukan gitu. Apa yang mau mereka lakukan itu bergantung pada usaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari program Bangga Kencana yang terjadi di wilayahnya. Oke, mungkin saya ulang kembali. Nanti mereka diminta untuk melakukan semacam analisis situasi dan kondisi ya Bapak Ibu ya, dengan bantuan Bapak dan Ibu mungkin sebagai orang yang sudah paham kondisi lapangan, mungkin sudah paham pengalaman maupun data-data yang tersedia gitu. Maka kira-kira permasalahan apa sih yang terjadi di wilayah binaan Bapak dan Ibu gitu ya, ada masalah apa sih terkait dengan program Bangga Kencana. Nah, setelah ditemukan maka kira-kira dengan permasalahan tersebut teman-teman peserta itu bisa melakukan kegiatan apa sih gitu, seperti itu ya. Nah, untuk pendampingan penyusunan rancangan, karena hari ini mungkin sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, bisa dimulai hari ini sampai tanggal 5 April nanti. Nah, tanggal 5 April ini adalah batas pengumpulan rancangan OJT mereka masuk ke dalam fitur LMS kami di Pusdiklat. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kami mohon bantuannya bisa dimulai hari ini karena sudah mendapatkan gambaran ya kira-kira apa yang harus mereka buat. Mulai hari ini Bapak dan Ibu bisa mulai berdiskusi dengan seluruh peserta yang menjadi bimbingan Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan kira-kira apa sih yang mau mereka lakukan, permasalahan apa sih yang kira-kira bisa mereka tangani dalam waktu 14 hari tersebut. Nah, setelah pertama tugasnya itu mendampingi rancangan OJT, membuat rancangan yang akan mereka lakukan, kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu kami minta untuk memberikan penguatan pada saat seminar tadi ya. Setelah rancangan itu jadi,
setelah dibuat narasinya, kemudian setelah dibuat poin-poinnya, peserta kan kami minta untuk mempresentasikan atau menyeminarkan hasil rancangannya. Nah, pada saat seminar tersebut, kami akan mengundang Bapak dan Ibu mentor untuk hadir secara virtual di tempat Bapak dan Ibu bertugas gitu ya. Nanti akan kami berikan link Zoom-nya. Di situ kami minta bantuannya Bapak dan Ibu untuk ada sesi di mana Bapak dan Ibu bisa memberikan penguatan kepada peserta, di mana peserta tersebut adalah peserta bimbingan Bapak dan Ibu. Nah, apa sih yang bisa disampaikan pada saat itu gitu ya? Nah, pada saat itu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan terkait dengan penguatan isunya gitu ya. Mungkin peserta akan menyampaikan misalkan isu yang terjadi di wilayah kerja saya adalah stunting. Mereka sudah memberikan penjelasannya gitu ya, tapi di sesi itu mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan penguatan kembali gitu. Kenapa benar tidak sih isu stunting yang terjadi di wilayah binaan Bapak dan Ibu, dan mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman atau mungkin punya data terkait penguatan kenapa isu itu yang memang perlu diangkat gitu, seperti itu. Nah, setelah memberikan penguatan pada saat seminar, kami juga meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk mendampingi peserta pada fase OJT. Jadi ya mereka udah punya draft kegiatan apa yang mau mereka lakukan, mereka akan kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Nah, di sini sesi ini mereka akan melakukan implementasi atau penerapan rancangan yang sudah mereka susun. Nah, tentu saja pada tahapan implementasi ini mereka sangat membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu mentor gitu ya. Sebagai orang yang mungkin lebih berpengalaman, memiliki wawasan pengetahuan lebih banyak gitu ya. Pengalaman, pengetahuan gitu, silakan kami mohon bantuannya untuk mendampingi atau membimbing kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Mungkin ada semacam tips atau mungkin bantuan apa yang mereka harus lakukan gitu ya, atau diskusi gitu kalau mereka memang sudah punya gambaran kegiatan. Mungkin di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan di uraian kegiatan itu, ada yang mungkin ada yang kurang pas waktunya, atau mungkin ada yang lebih baik langkah yang ini dulu gitu ya, atau apa, silakan Bapak dan Ibu sampaikan kepada peserta gitu ya. Karena memang pada sesi ini kami rasa Bapak dan Ibu sebagai mentor mungkin bisa membantu disesuaikan dengan pengalaman yang lebih banyak gitu ya dari Bapak dan Ibu, dari para peserta pelatihan sendiri. Nah, kemudian tahapan berikutnya atau tahapan keempat, kami meminta bantuan Bapak dan Ibu mentor dan coach untuk mendampingi peserta dalam pembuatan laporan tadi. Mereka sudah membuat rancangannya, diimplementasikan ke tempat kerjanya, kemudian mereka harus melaporkan hasilnya seperti apa, gitu ya. Mereka akan menyusun laporannya dan kami minta bantuan Bapak dan Ibu untuk membantu mungkin ada saran, pendapat atau masukan dari peserta pada saat penyusunan, kira-kira ada yang nggak pas nggak ya gitu. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana gitu penyusunan laporannya, kira-kira kegiatannya sudah cocok atau tidak, kurang apa, atau mungkin perlu bukti apa gitu ya. Untuk bukti sendiri, para peserta ini mengacu pada aturan butir kegiatan Perban ya, peraturan Badan BKKBN nomor 19 ya. Di situ bisa juga ada butiran secara rinci gitu ya, secara spesifik rincian kegiatan itu seperti apa, kemudian buktinya apa yang harus mereka siapkan gitu ya. Mungkin perlu juga diingatkan kembali oleh Bapak dan Ibu mentor agar peserta bisa menyiapkan bukti-bukti fisik yang harus mereka siapkan sesuai dengan butir kegiatan tersebut. Mereka butuh mendokumentasikan kegiatan mereka gitu ya, ataupun bukti-bukti fisik lainnya yang memang menjadi syarat bahwa kegiatan itu sudah dilaksanakan. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu kami minta bantuannya untuk memberikan penguatan pada saat seminar tadi ya, laporannya seperti apa. Jadi mungkin ada pengalaman di lapangan yang Bapak Ibu lihat ataupun dengar terkait dengan mungkin
kegiatan yang dilakukan oleh peserta, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kesungguhan peserta, mungkin di dalam tahapan-tahapan, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana peserta mencoba untuk membuat itu menjadi lebih baik kegiatan itu atau bagaimana gitu ya. Silakan kami mohon bantuannya kayak semacam pendapat, testimoni, pengalaman Bapak Ibu selama berinteraksi dengan peserta, selama peserta melakukan kegiatan, kira-kira hal-hal positif apa yang sudah mereka lalui gitu ya, mungkin atau mungkin ada yang Bapak Ibu sampaikan satu hal yang baik yang sudah mereka lakukan gitu selama OJT-nya bagaimana. Oke, seperti itu Bapak Ibu, ini tadi saya sampaikan, mungkin saya hanya mengulang-ulang saja. Tadi seminar rancangan, ini sudah ada mentor dan coach, terus mereka membuat laporan dan PowerPoint, dikumpulkan tanggal 5 tadi, gitu ya. Oke, berikutnya tadi. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan juga, pada saat proses seminar rancangan, sudah. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira pelaksanaan seminar rancangan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ada peserta orang. Nah, 44 peserta ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok kecil. Jadi satu kelompok terdiri atas 11 peserta. Nah, kemudian satu kelompok akan dievaluasi oleh satu coach dan 2 orang penguji. Dan 1 orang mentor di sini. Perlu ditambahkan ya. Jadi di dalam kelas itu nanti akan ada penguji sebanyak 2 orang, 1 orang coach dan 1 orang mentor, gitu ya. Jadi mentornya nanti masing-masing Bapak Ibu ya, masing-masing peserta kan berbeda-beda gitu ya. Nanti akan ada. Nah kemudian mereka hadir di Zoom itu dipandu secara bergiliran. Mereka diminta untuk mempresentasikan. Putus. Iya, mohon izin Bapak Ibu, ini Bu Nilam kembali mencoba bergabung ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh diketik dulu di kolom chat. Ini kami sampaikan, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share Ibu Neni di kolom chat juga. Bagaimana Mbak Nilam? Sudah bisa? Oke, silakan. Ya, sudah ya? Sudah bisa ya? Oke, nah Bapak Ibu mungkin saya lanjutkan sedikit ya untuk bagus belum? Kayaknya harus bentar. Ya. Ya. Yes. Bapak Ibu izin ya, saya coba ganti device. Ini tidak muncul. Mungkin bisa dibantu
Mas Dede ya, atau mungkin Siap, teman Bu dari Nilam. Slide berapa tadi, Bu Nilam? tadi terkait dengan rancangan Mas Dede ini sudah nggak muncul di isi saya. Tadi yang ada alokasi waktunya, ya terus Mas Dede. Slide 20 kayaknya ya, Bu Nilam ya. Iya, kayaknya iya. Coba. Ini Kak. Iya. Ya, kayaknya itu betul Pak Dede. Boleh di full screen, dicoba mungkin ya. Terima kasih. Sama-sama. 23 aja. Oh, sepertinya slide 23 kata Mbak Nilam ya. Mbak Nilam, suara kami sudah masuk belum? Atau Mbak Nilam aja yang langsung Baik, terima kasih. Betul Mas Dede, ini aja coba ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya sedikit melanjutkan ya. Tadi terkait dengan seminar. Seminar ini bentuknya adalah presentasi secara virtual. Tadi saya sampaikan ada 4 kelompok. Jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin berada di peserta pelatihannya ada di kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok 3, ataupun kelompok 4. Nanti akan dibagi. Jadi di dalam satu kelompok tersebut ada 11 orang peserta, di mana 10 orang peserta itu, 11 orang peserta itu akan secara bergantian mempresentasikan rancangannya. Nah, untuk alokasi waktunya secara total berjumlah 45 menit yang kami berikan kepada peserta dengan alokasi waktu. Pertama, peserta diminta untuk mempresentasikan dulu rancangannya seperti apa selama 10 menit. Jadi mungkin diingatkan kembali juga kami ya, Bapak dan Ibu Mentor dan Coach juga untuk mengingatkan kepada peserta bahwa peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk memberikan gambaran terkait dengan rancangan yang sudah mereka susun. Nah, setelah mereka mempresentasikan hasil rancangannya, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan tadi terkait dengan rancangan yang sudah mereka buat. Jadi mungkin di sesi itu Bapak Ibu bisa menyampaikan penguatan terkait dengan isu yang diangkat atau mungkin kegiatan yang akan mereka lakukan gitu. Kira-kira kepentingannya apa sih gitu, ataupun seberapa penting isu itu disampaikan atau diatasi gitu ya, nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan di sana. Setelah Bapak dan Ibu Mentor menyampaikan penguatan, maka kami dari Coach juga akan memberikan penguatan juga terkait dengan masalah maupun uraian kegiatan yang sudah mereka susun. Nah, setelah itu kami akan memberikan kesempatan kepada penguji, 2 orang penguji untuk memberikan masukan. Mungkin ada saran, pendapat, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin ada data yang ingin diklarifikasi, atau mungkin ada yang segala hal yang berhubungan dengan masalah maupun kegiatan yang mereka sudah buat, sudah dipresentasikan, tidak akan keluar dari situ gitu Bapak Ibu ya. Nanti para penguji akan menanyakan ulang gitu, kenapa kegiatan itu yang dipilih, kenapa masalah itu yang diangkat gitu ya. Nanti sejauh mana di sini dilihat kemampuan peserta dalam meyakinkan penguji bahwa memang ini masalah ini penting, memang kegiatan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut atau masalah yang diangkat oleh mereka. Nah, kemudian setelah penguji memberikan pertanyaan, klarifikasi, akan dikembalikan lagi kepada peserta. Kira-kira mungkin peserta ada pertanyaan yang ingin dijawab atau ada yang ingin diklarifikasi gitu ya. Itu kurang lebih selama 5 menit. Nah, itulah kira-kira rangkaian kegiatan seminar yang akan dilalui oleh peserta pada tahapan rancangan atau seminar rancangan OJT. Ya, jadi di situ Bapak dan Ibu kami mohon bantuannya untuk memberikan penguatan kepada hasil dari presentasi rancangan yang sudah disampaikan oleh peserta. Oke, berikutnya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang dinilai dari peserta gitu ya? Jadi untuk penilaian seminar rancangan ini dinilai secara utuh Bapak Ibu ya.
Jadi kami akan memberikan penilaian, tim penguji akan menilai baik dari segi kualitas laporannya gitu ya. Kualitas laporan ini dilihat dari kesesuaian formatnya, kemudian kelengkapan isinya gitu. Itu akan dinilai oleh evaluator. Oke, faktor kedua selain kualitas, mungkin Mas Dede bisa dilanjutkan. Nah, terkait juga yang dinilai oleh peserta adalah selain laporannya, kualitas laporannya, adalah sejauh mana keterampilan dalam menjawab pertanyaan. Di sini akan dilihat gitu ya, apakah peserta mampu menjawab secara jelas pertanyaan yang disampaikan oleh penguji, bisa memberikan pemaparan yang jelas gitu ya, apa yang kira-kira menjadi pertanyaan dari penguji, terus kemampuan menjawabnya bagaimana gitu ya, apakah peserta bisa menjawab dengan lugas, dengan detail, dengan sempurna gitu ya, itu akan dinilai oleh tim evaluator. Nah, tadi kita sudah melihat dari kualitas laporannya, kemudian dari segi faktor yang ketiga mungkin Mas Dede terkait dengan penampilan ya, gaya dari peserta. Jadi kita akan menilai dari 3 aspek dari penampilan peserta. Yang pertama dari kualitas laporannya, kemudian terkait dengan bagaimana kemampuan peserta dalam mempresentasikan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Kemudian yang ketiga adalah faktor penampilan, bagaimana peserta menampilkan presentasinya, gitu ya, apakah cocok sesuai atau tidak, sopan atau tidak, nanti itu semua akan dinilai. Oke, berikutnya. Nah, kami juga selain itu, kami juga akan menilai kualitas presentasinya, bahan presentasinya, bahannya seperti apa. Apakah yang disampaikan itu sudah lengkap, gitu ya, selama 10 menit itu peserta mampu menjabarkan keseluruhan dari kegiatan rancangan yang sudah mereka susun, sudah lengkap. Kemudian mungkin kualitasnya bagaimana, kualitas presentasinya gitu ya, pemilihan warna, pemilihan gambar, atau mungkin keterbacaannya gitu ya, kita bisa melihat informasi yang disampaikan oleh peserta dengan jelas tanpa tertutupi oleh gambar-gambar gitu ya, yang kira-kira yang membuat mata kita semua ketika melihat bahan presentasi itu merasa nyaman, merasa mendapatkan informasi, merasa mudah dalam mendapatkan informasi yang disampaikan peserta, itu akan sangat berpengaruh penilaiannya seperti apa. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah format rancangannya, tadi saya sampaikan. Nah, untuk butir kegiatan, tadi ada masalah pertama ya Bapak Ibu ya, hanya ada 2 yang perlu dicermati gitu ya. Pertama terkait dengan masalah yang diangkat, yang harus berkaitan dengan program Bangga Kencana, dan untuk meyakinkan bahwa itu sebuah masalah, tentu saja butuh bukti-bukti, bisa berupa data, Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa diingatkan kembali kepada pesertanya. Jadi ketika memilih sebuah masalah itu sebagai sebuah masalah, itu tidak hanya karena rasa atau mungkin apa gitu ya, tapi harus dilakukan secara ilmiah. Jadi ada datanya, diambil dari mana, mungkin ada keterangan baik itu data kuantitatif maupun kualitatif, silakan disampaikan di sana. Kemudian, nah tadi untuk menjawab permasalahan tersebut tentu butuh kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini diambil dari mana? Kegiatan ini diambil dari butir-butir kegiatan sesuai dengan wewenangnya dari PKB peserta diklat kita gitu, yaitu PKB ahli pertama. Jadi ada uraian kegiatan, butir-butir kegiatan yang 29 butir itu, mana yang cocok atau yang sesuai dengan di tahapan mereka gitu ya, di kategori ahli pertama. Uraiannya seperti apa? Mungkin pada saat penyuluhan, kegiatan apa yang harus mereka lakukan, kemudian kalau penggerakan terkait dengan masalah, misalnya tadi masalah yang kita angkat, masalah stunting gitu ya. Untuk mengatasi masalah stunting, kira-kira butuh kegiatan penyuluhan seperti apa gitu, butuh kegiatan penggerakan seperti apa, butuh kegiatan pelayanan seperti apa, ataupun butuh kegiatan pengembangan media seperti apa. Dan itu semua ada di uraian butir kegiatan yang ada atau yang tercantum di Permenpan nomor 21, atau yang lebih rincinya itu di Perban BKKBN nomor 19 tahun 2018. Di situ bisa lihat butir-butir kegiatannya, tinggal dipilih saja yang mana yang sesuai dengan penyelesaian permasalahan yang dipilih oleh peserta. Oke, berikutnya.
tadi saya sampaikan juga, ini sudah tadi ya. Yang pertama, peserta bersama mentor dan coach memilih isu. Dan isunya ini adalah isu program Bangga Kencana gitu ya Bu ya. Bapak dan Ibu tidak boleh keluar dari program Bangga Kencana. Dan kalau kita berbicara tentang program Bangga Kencana, maka tidak akan jauh dari isu pembangunan keluarga, isu kependudukan, dan isu keluarga berencana gitu ya. Pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan kependudukan gitu ya. Jadi teman-teman peserta sudah mendapatkan substansi dari ketiga isu tersebut di kelas. Jadi kalau bicara tentang kependudukan, maka mereka berbicara tentang apa, ruang lingkupnya apa. Kalau mereka berbicara tentang KB, maka ruang lingkupnya apa gitu. Kalau mereka berbicara tentang apa namanya kependudukan, pembangunan keluarga, mereka berbicara tentang apa, ruang lingkupnya bagaimana. Dan di ruang lingkup itu mereka bisa mencari permasalahan yang terjadi di wilayahnya seperti apa. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini tadi Bu ya, Bapak dan Ibu tadi ini adalah butir-butir kegiatan, mungkin dilewat aja Mas Dede ya. Tadi butir-butir kegiatannya tadi sudah saya sampaikan ya, sudah ada di Permenpan tadi. Silakan Bapak dan Ibu mungkin kalau ada yang terlupa atau apa silakan. Nah, ini adalah kira-kira gambaran besarnya yang harus dilakukan peserta pada saat penyusunan rancangan seperti ini Bapak dan Ibu. Mereka menemukan isu, misalkan diberi contoh di sini isunya adalah isu stunting. Nah, terkait dengan isu stunting itu, tupoksi dari PKB, yaitu melakukan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan itu kira-kira apa yang bisa mereka lakukan. Mungkin di sini dicontohkan melakukan penyuluhan tentang stunting kepada siapa gitu. Sasarannya bagaimana gitu. Kemudian mereka juga butuh melakukan advokasi gitu ya kepada tokoh formal maupun tokoh formal maupun informal gitu ya di situ. Kemudian perlu juga mereka melakukan pelayanan. Setelah itu mereka juga butuh melakukan pengembangan KIE. Dan seluruh kegiatan yang harus mereka lakukan, semuanya harus mengarah pada penyelesaian isu stunting. Jadi nggak boleh macam-macam gitu ya. Isunya stunting, tiba-tiba penyuluhannya tentang narkoba misalnya kan atau apa, tidak boleh seperti itu gitu ya. Tapi harus disesuaikan dengan isunya seperti apa. Oke, berikutnya. Oke, tadi ya, setelah mereka, tadi sudah saya sampaikan juga, setelah mereka menyusun rancangan, mereka mengimplementasikan pada saat PJT. Nah, di sini adalah tahapan di mana mereka mencoba untuk mengimplementasikan teori yang mereka dapatkan di kelas, dan melakukannya atau melakukan kegiatan di bidang pekerjaannya mereka. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan, menyusun laporan. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang saya ingatkan kembali, mungkin Mas Dede berhenti di sini dulu ya. Nah, ini adalah kegiatan selama 14 hari yang harus mereka lakukan. Rinciannya seperti apa, gitu ya. Hari pertama mereka melakukan apa, hari kedua sampai 14 hari. Itu harus tercantum di dalam kegiatan mereka. Oke, selanjutnya. Nah, tadi seminar sudah saya sampaikan juga. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, ini hampir sama. Mungkin tadi dulu Mas Dede sedikit ya tadi. Nah, ini tadi hampir sama ya alokasinya tadi seperti itulah kurang lebih gitu Bapak Ibu ya. Kegiatannya ada presentasi, ada penguatan, ada pertanyaan dari penguji dan kemudian dikembalikan ke peserta gitu ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan tadi ya. Kalau di bab pada tahap rancangan hanya sampai pada tahapan rancangan saja, bab 2 saja. Mereka membuatnya sampai sejauh mana mereka merancang kegiatan di bab kedua. Nah, ketika mereka masuk ke dalam implementasi, maka rancangan ini harus mereka laporkan bentuk implementasinya seperti apa. Gitu ya. Mungkin yang tadi mereka rencanakan apa, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Kemudian mereka tinggal menambahkan, merinci tadi ya dari yang mereka rencanakan menjadi diimplementasikan seperti apa, kemudian kesimpulan, lesson learn-nya apa, dan sarannya seperti apa. Seperti itu saja sih Bapak Ibu yang harus mereka buat.
Dan ini nanti setelah mereka buat, setelah mereka narasikan, mereka buat di dalam bentuk PPT juga gitu. Jadi ya, ini adalah detailnya dalam bentuk dokumen. Kemudian mereka harus menyiapkan dalam bentuk PowerPoint, karena PowerPoint inilah yang akan dijadikan bahan buat mereka untuk mempresentasikan ke dalam seminar laporan hasil. Oke, selanjutnya Mas Dede. Nah, ini untuk indikatornya sama Bapak Ibu ya, mungkin saya tidak perlu mengulang lagi. Selintas saja ya, tadi ada kualitas laporan, kemampuan atau keterampilan mereka dalam menjawab atau memberikan penjelasan. Kemudian kami juga menilai dari aspek penampilannya, bagaimana mereka membawakannya seperti apa, bahasa yang digunakan bagaimana. Setelah itu kami juga melihat dari kualitas paparannya, bahan paparannya. Apakah jelas, mudah dimengerti, kemudian memudahkan peserta juga dalam menjelaskan, itu akan menjadi bahan penilaiannya seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ya, ini sudah ya. Nah, ini untuk kelulusannya, Bapak Ibu tadi saya ingatkan kembali. Batas kelulusannya adalah yang harus mereka dapatkan dari keseluruhan proses, kuisnya, penilaian tugas mandiri, kemudian ada tugas-tugas yang lain, kuis gitu ya, itu diformulasikan, tugas akhirnya tadi gitu, itu mereka harus mendapatkan nilai minimal 70,01 dengan predikat cukup memuaskan, baru mereka lulus pelatihan. Jadi ketika nilai mereka di bawah itu, maka mereka dinyatakan tidak lulus, dan mereka hanya tidak mendapatkan sertifikat, tapi hanya mendapatkan surat keterangan telah melakukan diklat. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kami mohon bantuannya untuk membantu peserta sehingga bisa lulus dengan baik, terutama pada tahapan tadi penyusunan rancangan maupun pada tahapan seminar rancangan. Itu karena bobotnya lumayan besar. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tim pendamping mereka sudah dibagi ke dalam 4 kelompok, dan peserta sudah paham tentang kelompoknya, dan kelompok ini sudah kami susun dari awal, jadi mereka bisa sudah saling berdiskusi bersama temannya. Nah, kelompok ini nanti yang akan menjadi tim pada saat seminar Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah timnya. Jadi selama 11 orang itu mereka akan diberikan kesempatan secara bergantian, timnya ini juga dalam satu kelas, ada 11 orang peserta. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah nama coach yang akan bersama-sama Bapak dan Ibu membantu memfasilitasi peserta dalam pelaksanaan diklat penjenjangan ini, gitu ya, terutama pada saat penyusunan rancangan OJT, pada saat implementasi OJT, dan pada saat seminar laporan hasil. Nah, untuk kelompok 1 nanti ada Ibu Anindita tadi ya, yang membantu memandu kegiatan penjelasan ini. Kemudian di kelompok 2 ada saya, kemudian di kelompok 3 ada Bapak Afif dari Pusdiklat, WI Pusdiklat, dan di kelompok 4 ada Ibu Firma. Untuk coach-nya seperti ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan pesertanya ya, kira-kira di peserta saya ini pembimbingnya siapa gitu, jadi bisa saling berdiskusi gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan atau isu apa yang ingin dipilih untuk membantu peserta dalam menyelesaikan OJT ini. Mungkin itu saja ya Mas Dede ya, habis ya. Oke, mungkin ada sedikit kami harapkan Bapak dan Ibu bisa sama-sama membantu kami dari untuk membantu peserta menyelesaikan diklat sampai akhir pelatihan diklat ini, dan kami harapkan juga peserta dapat pengalaman banyak dari Bapak dan Ibu sebagai mungkin orang yang sudah lebih berpengalaman dari peserta gitu ya, untuk membantu berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuan Bapak Ibu, sehingga kemampuan peserta, pengetahuannya maupun sikapnya bisa jadi lebih baik, dan mereka bisa lebih profesional menjadi PKB, dan masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih banyak. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk paparannya. Jika ada pertanyaan atau mungkin poin-poin yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Mungkin kami kembalikan kepada Mbak Dita selaku moderator. Ya, terima kasih Bu Nilam yang telah memberikan penjelasannya. Mohon izin kami karena berdekatan ya Bapak Ibu. Ini suaranya feedback dulunya. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir, dan juga semoga semua mentor sudah bergabung ya di WhatsApp group, karena nanti sebentar kami akan share untuk materi penjelasan ya Bu Nilam ya di WhatsApp grupnya. Di kolom chat ini sudah ada yang bertanya Bu Nilam. Ini ada
Bu Clara Sinta Bakara ya. Ibu mau langsung bertanya saja atau mau saya bacakan? Ibu boleh langsung open mic. Silakan, biar kami juga mengenal Ibu. Bu Clara, apakah terdengar suara kami? Oke, saya bacakan aja ya. Jadi pertanyaan ini kaitannya dengan karena pesertanya hanya mewakili satu kabupaten di Aceh ini, apakah boleh mentornya hanya membimbing satu peserta itu saja? Mungkin mau langsung dijawab aja, Bu Nilam, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Clara atas pertanyaannya. Tadi senang sekali ya Bapak Ibu ya bisa berjumpa dengan Ibu Clara di sini. Tadi saya belum melihat fotonya nih Bu Clara ya. Ada ya? Ada, coba. Oke, halo Ibu Clara. Aduh, gimana Bu di Aceh? Kayaknya baru Musim TOT juga ini Bu Clara. Betul Bu, ini sedang ikut TOT provinsi juga, ikut TOT di iya, sini juga. Iya nih ya, kita kebetulan kegiatannya berbarengan ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan tadi peserta ya Bapak Ibu, ini tadi saya sampaikan bahwa maksimal mentor membimbing 3 orang. Tapi kalau memang ternyata hanya ada 1 itu tentu akan lebih baik ya. Maksudnya fokus dari pendampingan yang dilakukan oleh mentor kepada peserta bisa lebih intensif, lebih dalam gitu ya. Dan mungkin tugas mentor juga bisa lebih ringan ya Ibu Clara ya. Dibandingkan 3 orang mungkin akan bisa lebih fokus di 1 orang ini. Tidak apa-apa Bu, itu hanya maksimal aja. Kami memberikan sedikit keterangan ya kepada nanti kepala provinsi untuk memutuskan mentornya tadi. Jangan sampai kalau bisa mentornya ini melebihi 3 orang peserta gitu ya, karena kami harapkan juga hasilnya bisa lebih baik. Kalau misalkan terlalu banyak, maka perhatian mentor juga bisa terbagi dan perhatian peserta juga khawatirnya akan berkurang gitu. Itu saja Bu Clara. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah jelas ya, Bu Clara udah senyum-senyum ini kayaknya. Ini sudah ada yang resen, Pak Hendrik dari Sulawesi Tengah. Silakan Pak Hendrik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami pahami ini penjenjangan ini adalah untuk ke tingkatan dari terampil ke ahli. Ini terkait dengan masalah nanti untuk seminar, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sudah sampaikan tadi, saya pahami bahwa diupayakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bahwa kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai goal tadi itu harus melalui tupoksi yang ada di penyuluh KB ahli pertama. Penyuluh KB ahli pertama ini kan yang paling rendah, paling bawah ya, untuk tingkatan keahlian. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam kegiatan mereka nanti untuk melakukan praktek ya dengan pelaporannya, ternyata memang kita harus membutuhkan yang mungkin di bawah tingkatan itu, karena kita tahu kalau tingkatan untuk PKB di pertama itu kan kecamatan misalnya, kemudian ada tingkatan yang harus kita melakukan advokasi ke tingkat bawah misalnya di desa, apakah itu nanti juga diperbolehkan atau harus melakukan sesuai dengan tupoksi yang ada di PKB ahli pertama. Itu saja Bu, mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab oleh Bu Nilam. Bisa ditangkap ya Bu Nilam pertanyaannya? Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya terkait dengan butir kegiatan gitu ya. Sebenarnya di proses diklat penjenjangan ini kita mencoba untuk memposisikan seseorang sesuai dengan tugasnya gitu Bapak dan Ibu ya, tugasnya di tugas dan wewenangnya di PKB ahli pertama. Maka kami harapkan juga untuk uraian kegiatannya kita berlatih, mereka mendapatkan kesempatan untuk berlatih di di wewenangnya mereka, wewenang yang seharusnya mereka lakukan gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kami harapkan peserta mendapatkan kesempatan penuh seideal mungkin wewenang yang bisa mereka lakukan di klasifikasinya mereka gitu Bapak Ibu. Jadi kami harapkan untuk butir kegiatan yang harus mereka lakukan sesuai dengan uraian butir kegiatan yang tercantum dalam peraturan tersebut gitu Bapak Ibu.
seperti itu. Jadi kami harapkan tepat sesuai dengan kegiatan yang harus mereka lakukan, sesuai dengan ruang lingkup jabatan mereka selaku PKB ahli pertama. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu informasi. Baik Ibu Bapak, terima kasih Pak Hendrik ya dari Sulawesi Tengah. Apakah ada lagi yang akan bertanya Bapak Ibu sekalian? Karena kita sebenarnya di sesi ini sampai 15.30 ya. Tetapi Bu Nilam tentunya dengan Bapak Ibu Panitia yang sudah ada di WhatsApp Group dengan senang hati insya Allah akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau untuk sesi tanya jawab kami masih berikan satu lagi mungkin ya Bu Nilamnya masih ada 1 menit. Apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu? Boleh kami ikut mendengar suara Bapak Ibu, boleh di open mic. Ini kami lihat ada yang dari Kutai Kartanegara, ada yang dari Poso, jauh-jauh ini Bu Nilam, ada yang dari ini ya Bali, Bapak Ibu. Kiranya mungkin sepertinya sedang menyimak materi yang ada di WhatsApp yang sudah di-share oleh Bu Neni ya. Oke, baik, karena kami di sini tentunya memahami Bapak Ibu ini ada dari Indonesia Tengah dan tentunya di sana sudah sore sekali ya. Kami haturkan terima kasih banyak. Sebelum kami akhiri mungkin ada closing statement dari Bu Nilam, silahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Dita, Bapak dan Ibu mentor yang kami hormati dan banggakan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir gitu. Ini bukanlah sesi terakhir Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan kami dari tim panitia penyelenggara Bapak Ibu. Jika misalkan nanti di tengah perjalanan pada saat Bapak Ibu melakukan pembimbingan terhadap peserta, Bapak dan Ibu mengalami kesulitan baik substansi maupun teknis, kami membuka kesempatan, kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan kami. Kami juga sudah menyiapkan WA group ya untuk khusus mentor. Jika ada yang ingin dipertanyakan silakan Bapak dan Ibu tulis di situ, dan kami juga membuka peluang juga mungkin jika Bapak dan Ibu lebih nyaman untuk langsung berbicara lewat telepon, boleh, kami akan mencoba untuk menjawab seluruh pertanyaan Bapak dan Ibu. Kami persilakan gitu ya. Jadi sesi untuk berdiskusinya tidak hanya pada sesi ini gitu ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu menemukan kesulitan atau mungkin permasalahan di lapangan terkait dengan pendampingan peserta, kami persilakan untuk menyampaikannya di WA group. Boleh juga secara japri juga gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kami harapkan mungkin bisa di jam-jam kantor gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kadang-kadang kalau di luar jam kantor itu agak akan tetap kami jawab tapi khawatirnya agak slow ya responnya gitu ya. Tapi kalau untuk di jam kantor kami akan usahakan untuk menjawab sesegera mungkin gitu ya, karena di sini ada beberapa orang juga yang akan membantu sebagai tim dari Balai Diklat Bogor. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau untuk masalah teknis silakan ditanyakan, juga jika berkaitan dengan substansinya silakan ditanyakan gitu ya. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya. Mungkin itu saja, dan kami dari panitia penyelenggaraan pelaksanaan Diklat Penunjangan Angkatan 6 ini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu telah bersedia untuk menjadi mentor, untuk meluangkan waktu, kesempatan, dan berbagi pengalaman dengan para peserta diklat untuk sama-sama berdiskusi, sehingga para peserta diklat tidak hanya mendapatkan pengalaman dari kelas saja, tapi juga peserta diklat mendapatkan pengalaman secara real di lapangan, termasuk di dalamnya mungkin ada tips-tips atau langkah-langkah yang bisa mereka lakukan gitu ya, yang mungkin cara yang lebih baiknya sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu seperti apa. Itu kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga juga gitu untuk mendampingi peserta kami, peserta diklat penunjangan di angkatan 6 ini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mau terlibat dalam menjadi mentor pada diklat penunjangan ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, dan Bapak dan Ibu kan pengalaman atau ilmu yang kita berikan tidak akan habis Bapak dan Ibu ya, tentu saja akan bisa menjadi lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan bisa membekali peserta PKB dengan lebih baik dan lebih utuh sehingga mereka bisa jadi PKB yang lebih profesional dan manfaat tadi yang saya sampaikan di slide terakhir
Mudah-mudahan masyarakat yang akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari dari kinerja PKB yang saat ini sudah menjadi lebih baik. Mungkin itu saja, Mbak Dita. Iya, terima kasih Bu Nilam. Ini luar biasa ya, penutup yang sudah sangat lengkap. Dan tentunya sekali lagi Bapak Ibu kami haturkan, ini jangan lupa untuk mengisi biodata, ini tentunya lewat para peserta ya, sudah kami ingatkan. Kemudian juga paling lambat tanggal 30 Maret ini juga melalui learning management sistemnya yang nanti akan diupload oleh peserta untuk surat tugas dan Bapak Ibu terkait dengan surat kesediaan mentor juga ya. Kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk bisa mengisinya. Demikian dari kami, terima kasih. Untuk daftar pustaka, dinampakkan manualnya itu bagaimana Bu Nilam, ini ada yang bertanya, nanti mungkin untuk teknis bisa kita bicarakan di WhatsApp grup ya, karena ini kan daftar pustaka peserta ini sepertinya yang menuliskan. Kalau Bapak Ibu mentor tidak usah khawatir, mungkin kaitannya lebih ke pembimbingannya ya, secara teknis di lapangan. Kalau untuk substansi, tadi sudah disampaikan Bu Nilam, ini nanti akan dibantu oleh para coach. Demikian, mungkin terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh kami mengundang Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, untuk kenang-kenangan kita. Kami juga ingin memastikan nanti ya, Bapak Ibu supaya nanti yang hadir sama dengan nanti yang akan ada di seminar juga, seminar rancangan. Kami mengundang silakan Bapak Ibu untuk bisa on kamera, boleh difoto dari Bu Neni aba-abanya ya, silakan Bu Neni. Izin Bapak Ibu silahkan dinyalakan feedback dulu sebentar. Silahkan dinyalakan kameranya dulu Bapak Ibu. Ada 2 screen, saya ambil aba-aba, gayanya mau gimana? Boleh berencana, itu keren ya Bapak Ibu ya, sekarang yuk. Saya ambil aba-aba, layar pertama. 1, 2, 3. Saya share di grup Bapak Ibu semuanya. Siap-siap layar kedua. Berisik ya, puntennya Bapak Ibu semuanya. Layar kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau khilaf salah yang tidak disengaja. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Bagi yang akan pulang, mungkin melanjutkan perjalanan juga hati-hati di jalan. Salam hangat dari kami, Tim Balai Diklat Bogor. Dan semoga sehat selalu Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kami kembalikan pada host jika akan di-end meeting. Silahkan Bapak Ibu jika akan live kami persilahkan, nanti untuk record mungkin nanti kami akan share ya di WA group juga. Terima kasih.